Tadi ya Depok 1, Ah, Depok 2, terus Depok Timur. iya. Itu awal titik Nusantara peradaban di Depok. Oh, iya, Depok tuh banyak apa? Banyak cerita. Depok adalah Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting adalah Depok. Depok. Iya. Grade 2-nya dari Tinting, ayo ojak. Jumpa lagi di Gibah Elite Global bareng gua Ferry sama Bang Ian. Kali ini kita akan ngebahas suatu daerah di Jakarta sih, Depok. Deket Jakarta. Iya, bukan Depok. Jakarta. Bukan Jakarta, Depok. Depoknya Depok deket Jakarta ya, bukan Depok yang di Jogja. Kan ada tuh Depok Sleman. Oh iya. Ya. Itu Depok bukan sih namanya? Depok apa Depok? Iya. Kalau teman-teman ada yang tahu tuh bacanya Depok atau Depok, tolong di komen. Kenapa Depok, Fer? Buat gua Depok itu adalah titik sejarah Nusantara. Secara sah. Karena yang paling remind sama gua adalah COVID pertama kali adanya di Depok. Oh iya. Depok tuh Di masih Indonesia ya, Depok. Apa? Depok COVID menjadi bagian sejarahnya Indonesia. bagian sejarah. Titik awal Ketika awal COVID pertama COVID pertama. di Depok. Tapi kan selain COVID kan top of mind lo deh selain COVID Depok nih apa nih? Untuk sekarang deh kita ngomong. Yang Sekarang saat ya? ini. Eh, CFD Depok yang anomali. Iya, CFD Margonda. CFD Margonda. Ada Spiderman segala itu. Ada Spiderman. Ada yang naik kuda. Iya, katanya. Ada yang bawa bebek katanya. Ada yang bawa bebek. Setelah Gila. CFD apa lagi Om? Ya udah pasti macet. Macet. betul. Macet. Si Depok kan sekarang udah mulai padat ya penduduknya ya. Macet. Apalagi kampus lu, UI. UI. Ya, setelah UI apa lagi? Gede-gede Gaban tuh Ya. wilayahnya ya, Depok ya. Masuk Depok kan ya? Bukan masuk Jakarta kan, UI? Depok. Oke. Ini deh, kaum-kaum apa namanya tuh? Kaum-kaum urban ya? Naik kereta, Kereta. stasiun. Ya. Kereta KRL. Komuter. Kaum-kaum komuter. Udah pasti kalau komuter, terkenal pertamanya Depok nih. Angker. Angker, iya. Anak kereta. Karena kan penduduknya banyak ya, sekarang Ya, Depok kan tambah padat, banyak banget. jadi kereta penumpang komuter lain tuh Ya. tambah banyak. Betul. Terus diskon segala macem. Ya. Ceritanya macam-macam tuh kalau di komuter lain. Nanti kita kupas habis ini. Setelah itu apa lagi? Ya udah pasti Ratunya Depok. Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Nggak bisa dipisahin deh Nggak itu bisa mah. dipisahin. Depok adalah Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting adalah Depok. Depok. Iya. Grade 2-nya dari Ting Ting ayo ojak. Baru gua mau ngomong. Iya, kalau ojak udah deh. Iya. Padahal kan zaman dulu kan kalau kita nginget Depok, ini kalau dulu ya, inget Depok kan kota belimbing, Per. Penghasil belimbing, inget gak lo? Nah, kayaknya ada di daerah sana deh. Daerah waktu itu gua pernah lihat patungnya. Iya. Tapi kemarin gua tanya temen gua ya di grup. Deket tempat belimbing bukan? Nih, patung belimbing. Enggak ada gitu. Oh, udah nggak ada Ya, patung nggak tahu deh. belimbingnya. Jadi teman-teman yang di daerah mana itu ya? Pasir Putih ya? Gue nggak tahu deh Pasir Putih apa. Tapi dulu emang ada Tugu Belimbing tuh. Kayaknya masih di putaran UI masih nggak ada deh, Per. Enggak di daerah sana. Oh, di Gua sana lupa ya? daerah mana gitu. Dulu Oh. pernah lihat ada patung belimbing. Karena dulu kan banyak kebun belimbing. Kalau di UI itu apa? Elang Masalak. Oh, Lang sama Salak. Kayak masih Jakarta kali masuknya ya? Apa gimana? Nggak Gua tahu nggak itu kenapa. Kalau ada yang tahu, gue juga nggak tahu tuh kenapa ada Elang Masalak. Bener nggak sih Elang Masalak? Kayaknya iya deh. Lang sama Salak deh. Nggak ada Lang sama Belimbing deh. Tapi Tugu Belimbing ada dulu. Ada coba Tugu Gong. Tugu Gong, ya daerah Beji tuh ya. Beji Kukusan tuh Iya. belakang tuh. Nah, jadi kenapa kita ngomongin Depok? Karena memang walaupun kita tinggalnya di daerah Timur Jakarta. timur Jakarta, tapi kita ngabisin masa kecil tuh hampir sebagian waktu kita tuh di Depok ya. Banyak memori kita di Depok. Banyak memori. Terus betul. kan emang kayak tadi lo bilang COVID pertama di Depok. Jadi Depok nih nggak bisa dilepaskan dari sejarahnya Indonesia. Betul, karena memang perkebunannya aja perkebunan di Depok tuh ada dulu, makanya ada Belanda Depok kan. Ada Belanda Depok, iya. Jadi kita ngomongin Depok karena kita waktu kecil banyak menghabiskan Depok karena Bukan menghabiskan Depok, menghabiskan waktu di Depok. banyak menghabiskan waktu di Depok. Jadi memori kecil kita tuh banyak di Depok. Betul, Karena nenek kita sama kakek kita awalnya punya tanah, beli tanah di Depok. di tanah. Daerah Cagar Alam. Cagar Alam. Kalau tahu tuh Cagar Alam ya. Masih ada tuh Cagar Alamnya Per sampai sekarang. Tapi kayaknya sempit ya. Dulu Iya, kayaknya- masih gitu-gitu Apa aja. karena kita kecil kali ya? Enggak, dulu? karena dulu pinggir-pinggirnya belum dibangun. Yes, betul. Jadi tempat Cagar Alamnya emang cuma segitu doang tuh. Ini Jalan Cagar Alam Depok ya, pasti orang Depok tahu lah.
Di situ namanya Cagar Alam. Ya. Dan itu dulu sih yang gue tahu itu masih banyak ular-ular lah segala macem. Betul. Terus sekarang pun katanya terakhir gue kesono lewat Cagar Alam, gue naik ojek online, si drivernya ngomong pas lewat Cagar Alam tuh, ini kadang-kadang kalau lagi musim ini ada monyet pak. Hah? Masih ada monyet? Iya masih ada monyet, kata dia. Ke rumah-rumah pinggir-pinggir Cagar Alam, kata dia gitu. Sekotak gini ada monyet? Ya ada pak, kadang-kadang ada 1-2 katanya muncul. Nggak tahu dari mana tuh ya. Jajan cilok kali monyet. Iya. Nah nenek kita dulu punya tanah di daerah Cagar Alam. Betul. Terus belinya juga unik. Jadi nenek kita tuh ngontrak di Manggarai ya. Nenek kakek kita ngontrak di Manggarai. Terus tiba-tiba dia beli, bukan tiba-tiba, mungkin udah di planning nih. Dia belilah tahun 80 awal kali ya. 70-an malah, 70 akhir 70 ya. akhir ya. Belilah tanah di Depok. Ya. Beli tanahnya unik coba Per. Apa ya? Yang gue inget sih nenek, kita manggilnya emak ya. Emak atau baba. Baba tuh kakek kita. Iya, mama baba. Mama baba. Nah, kalau nggak baba apa emak yang cerita, dulu belinya itu jual sepeda terus sama radio ya. Iya. Jadi sepeda, jadi ada tanah dijual di Depok. Belinya itu mereka jual sepeda dulu. Ya. Dapat duitnya kan tuh jual sepeda. Kurang buat beli tanah di Depok tuh. Akhirnya kurangnya ditambahin sama radio. Mereka punya radio. Kayak barter gitu. Barter. Jadi sisanya tuh barter. Jadi dulu emang unik gitu, seunik absurd itu. Bukan Iya. maksudnya seunik itu ya. Iya. Jadi ada uang, terus kalau kurang jadi tambahin barang. Tambahan barang, Biasanya radio, elektronik, atau motor, atau sepeda. Biasanya barang-barang berharga di zaman itu kan kalau nggak sepeda ya radio. TV. TV belum, masih. Ada TV hitam putih. Ya, mungkin orang-orang the have aja yang punya. Iya sih bener. Radio juga kayak radio 2 ban itu mungkin yang di pos kamling tuh yang. Ya sama perhiasan sih kalau ada emas segala macam. emas Cuma kan waktu itu nenek kita sama kakek kita nggak punya perhiasan, adanya sepeda yang bisa dijual sama barang berharga lain elektronik ya radio. Betul. Dan mau tuh yang punya tanah. Akhirnya dibelilah Cagar Alam. Cagar Alam lumayan luas tanahnya. Itu mungkin kalau sekarang 500 ada kali ya. lebih mungkin ya. Lebih ya, 800-an kayaknya ya. Kayaknya sih segitu deh. Gede banget kok. Iya. Dan inget banget dulu, akhirnya dibangun tuh pelan-pelan. Nyicil, bangun jadi 2 rumah ya. Akhirnya jadi 2 rumah. Ya, 2 rumah yang lumayan besar lah. Terus ada halaman depan, halaman kiri kanan sama belakang. Iya, dulu kalau ke rumah nenek kita tuh, kita lo Cagar Alam, jalannya masih tanah. Iya. Wih, kalau habis hujan, amsyong. Becek tuh. Becek. Itu ampun banget tuh, PR banget. Pakai becak kan ya? Kalau pas udah kesini sini pakai becak. Tapi kalau pas awal-awal, gue inget deh sama tante kita tuh, sama Bu Yati. Waktu Bu Yati masih di sana, kalau nggak salah kita jalan kaki deh. Jalan kaki dari deket itu di pas belokan itu loh. Kerujukan. Bukan, yang kalau kerujukan kan sebelah sana. Yang dari yang pas masuk ke Cagar Alam. Oh, Biskop Sandra namanya. Gue lupa. Itu ya? Iya, yang masuk Cagar Alam namanya Biskop Sandra. Nah, udah nggak ada bioskopnya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, dari situ kita jalan tuh. Jauh. Jalan kaki, iya. Tapi kalau sore. Jadi Cagar Alam masih sono lagi ya? Masih sono lagi. Terus kalau karena zaman dulu kita tuh ke sono tahun 84, 85-an lah ya. Ya, dari mulai ke sono udah mulai ya. enggahnya ya 8 segitu. Udah hampir SD apa TK ya. Iya. Suasananya Depok nih ya. Kan Depok kan terkenal sampai yang tadi top 10 top 10 yang Top of mind. Top of mind tadi kita sebutin lagi apa lagi Om? Pertama, CFD. Kita remind lagi ya, CFD. UI. Macet. Oh, macet kita belum bahas tadi tuh. Iya, macet kan udah tuh. Udah pasti macet lah kalau Depok, apalagi sekarang. Apalagi? Kereta. Ayo ting-ting. Iya. Tapi kan selain itu kan banyak tuh kayak di beredar di internet tuh. Artikel-artikel yang sering kejadian di Depok, babi ngepet, hijau, apa segala macam. Awalnya di Depok. Makanya gue bilang itu titik Nusantara itu di Depok. Maksud gue bahwa cerita-cerita kayak gitu, itu bukan terjadi sekarang di Depok. Dari zaman kita kecil, maksud gue itu 84, gue sampai merinding, gue masih ini, gue ada memori, ya? Iya. Jadi di Depok itu memang di tahun 80-an, mungkin 70-an ya. Karena dulu kan
Depok kan emang kebon-kebon, Sepi. bambu, Bambu. kebun bambu di mana-mana. Kalau kita turun di stasiun Depok Depok Baru, Depok Lama ya. Itu kita harus jalan kaki tuh lewatin bau bambu. Iya, pohon bambu di mana-mana gitu kan ya. Iya. Pohon buah udah banyak tuh, rambutan, Jambu sirsak, sirsak yang paling banyak. Nah, kayaknya Bang Ian ada pengalaman tentang timbul, sirsak. sama timbul, tau nggak timbul? Timbul, apaan sih? Timbul tuh Lawak. kayak sukun. Kayak sukun. Jadi bisa disayur. Bentuknya bulat kayak sukun. Oh gitu. Bisa disayur. Timbul namanya. Itu banyak tuh dulu di Depok. Nah, kayaknya lo ada pengalaman deh tentang pohon sirsak. Ingat nggak? Jadi pohon sirsak sih gue nggak ada pengalaman. Tante kita yang punya pengalaman. Cuma gue kan nginep di situ. Jadi tante kita kan emang tinggal di situ tuh. Jadi pas pagi-pagi dia cerita sama nenek kita. Ada kita juga ya kayaknya ya? Ada kita. Kita lagi ada nginep kita, ya situ lagi ya? nginep. Jadi rumah sama kamar mandi tuh pisah di luar. Kamar Di mandinya belakang. outdoor. Kamar mandinya outdoor, nggak ada atapnya. Nggak ada atapnya. Jadi pas tante kita pagi-pagi habis bikinin sarapan tuh gue inget tuh nasi goreng sama apa gitu kan. Terus ngomong sama nenek kita, "Mak, ini Mak berasa nggak semalam?" "Kenapa?" gitu. "Iya Mak, semalam lagi nyuci piring." Nggak, semalam subuh. Lagi nyuci. Lagi nyuci. Tadi subuh nyuci Mak di belakang gitu. Kan kamar mandi pisah kan ya. Terus saya tinggal aja mau cucian, takut. Kenapa? Ada yang ngetawain. Jadi belakang rumah tuh ada pohon sirsak. Iya, Pohon gede sirsak ya. cuma satu doang. Sampai Banyak ya? banyak. Segede-gede gitu kan? Iya, ada pohon sirsak. Dan itu ternyata nggak sekali dua kali. Sering yang ngetawain itu. Jadi kata orang situ nih, yang akhirnya gue masih kecil kan gue suka nguping-nguping ya. Iya. Banyak kuntilanak. Ya, itu. Daerah situ. Karena kan yang kita tahu ya cagar alam, dulu kan hutan. Ya. Mungkin dulu emang hutan bambu, emang hutan yang disediain hutan itu cuma cagar alam doang. Ya. Dulunya semuanya emang hutan. Tapi emang belakang rumah nenek kita tuh emang belakangnya kan hutan Om. Hutan, Dulu kebon. kan? Kebon kan? Kebon yang Kebon panjang. rumahnya gitu. jauh banget rumahnya tetangganya tuh. Iya, betul. Apalagi kalau malam, Ber. Iya. Kalau malam nih kalau kita mau jalan di rumah nenek kita nih, itu nggak ada listrik di jalan kan? Nggak ada lampu penerangan. Nggak ada lampu penerangan. Pakai apaan lu? Dulu pakai obor pakai batang paya. Itu beli tuh. Oh iya, batang pohon paya ya? Batang pohon paya yang gede. Jadi, batang pohon paya, batang daun paya. batang daun paya. Jadi di zaman itu kayaknya pohon paya tuh agak gede ya. Batangnya karena pohonnya mungkin gede-gede. Nah, itu dipotek terus diisi minyak tanah. Kasih sumbu. Sumbunya itu sumbu kain bekas. Terus dibakar. Jadi kita kalau mau jalan dari depan jalan raya sampai ke rumah nenek kita tuh sampai ke mama. Biasanya kita beli tuh. Beli di ujung. Beli di ujung, udah dinyalain ke jalan tuh. Itu udah kayak zaman penjajahan. Iya. Itu 80-an, 85, 86 tuh ya. Iya, dan kiri kanannya kan sungai. Setahu gua sebelah sana sungai deh, Om. Ada kali. Ada kali deh. Ada Gua kali. lihat soalnya lebih lebar gitu kan. Iya. Terus dialingin sama kayak kawat-kawat gitu. Iya. Karena takut orang kecemplung. Iya benar. Terus emang warga-warga sekitar tuh di depan rumahnya kasih obor, Per. Di jalannya kasih obor-obor yang beneran ya. Iya. Yang dari bambu tuh. Iya. Di depan itu, depan rumah. Jadi buat nandain, oh ini di rumah Pak Ono, Bapak Ono gitu ya. Iya. Gitu. Jadi zaman dulu tuh emang ya listrik ada tapi nggak nyampe ke rumah doang kayaknya ya. Penerangan jalan nggak ada ya. Jalan itu kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya penerangan jalan ya. Itu belum, jangan ngomongin Margonda ya. Margonda belum ada tuh. Margonda belum ada. Masih cuma dari Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor, lewatnya dari Simpang Depok tuh. Depok. Iya, Jalan Raya Bogor belum ada. Belum ada, betul. Terus Terus apa lagi, Om? apalagi ya kenangan waktu kecil di Depok tuh di rumah nenek kita ya. Pagi-pagi masih ada kabut, Per. Betul, ada kabut. Masih ada kabut. Karena kita ingat banget kalau kita nginep di Depok pulangnya pagi banget. Karena ngejar Kereta. kereta ke Manggarai. Kereta ke Manggarai. Jadi KRL udah ada. Iya, kayak sampai Bogor. Sampai Bogor, cuma rangkaiannya emang nggak banyak. Paling cuma 6 ya. Iya. 6 terus jadwalnya berapa lama ya? Sejam sekali apa gimana gitu ya. Iya. Rebutannya gila-gilaan waktu itu kan. Iya. Jadi kalau pagi-pagi lah. Kita ke stasiun Depok Lama jalan kaki tuh dari deket Cagar Alam. Iya, rumah jalan nenek kita kaki. tuh, Iya, nembus kebun bambu sampai stasiun. Pas stasiun. Itu udah yang awal ya. Nah, kalau yang kita biasa naik bis,
kita lewat satu lokasi lain tuh Om. Kalau naik angkot, Iya. lewat Gerujukan. Gerujukan namanya. Iya, Bener. Gerujukan. Terus Gerujukan tuh kalau di sekarang namanya depo ya. Yang pas sebelum jembatan ke depo tuh. Iya, depo. Depo kereta. Depo kereta. Iya, depo kereta. Yang mau jalan arah Depok ke arah Citayam. Iya kan ada jalan GDC ke atas kesanan tuh. lagi. Iya kan ada jalan lewat atas tuh. Tembusnya langsung Jagar Alam. Iya. Nah itu ada sungai. Terus ada kayak irigasi kecil gitu ya. Iya, bener. Itu namanya Gerujukan. Iya. Kita jalan kaki, tembus sampai deh itu Jagar Alam. Sampai Jagar Alam. Dan Lewatin sebelum bambu-bambu. Iya, dan sebelum kita pulang sama mak kita, mama kita, kita panggil emak ya, sama nenek kita tuh sebelum pulang dari Depok, pasti subuh-subuh kita sudah ngantri sarapan. Jadi di tetangganya nenek kita tuh ada yang jualan lontong bumbu. Ini siapa sih namanya? Aduh, lupa. Siapa ya? Lontong bumbu subuh-subuh, asli subuh-subuh jam 4:30. Iya. Ingat banget tuh 4:30 udah ngantri. Udah ngantri. Jadi cuma lontong pakai bumbu kacang doang. Ada gorengan sih. Malam juga dagang dia. Mau malam juga dagang ya, bener. Malam juga dagang. Malam juga dagang, tapi biasanya kita makannya sarapan. Iya. Gitu. Pas pagi-pagi tuh. Udah pasti makan itu dulu, baru jalan ke stasiun. Ya, pulang. Kita pulang. Tadi kan Depok sebagai titik awal Nusantara udah. Titik awal kejadian di Nusantara tuh udah pertama. Terus kedua, kita udah ceritain sedikit tentang rumah nenek kita ya, Iya. sama kakek kita yang di sana ya. Iya. Nah, setelah itu sebenarnya apa sih yang melekat di kekinian tuh kalau sekarang nama-nama daerah di Depok deh. Tentunya yang kita juga kadang-kadang juga kocak-kocak juga tuh Om. Oh, Nama-nama daerah, nama-nama Depok. tempat di Depok. Oh iya, tadi kan lo ngomong kan gerujukan, apa itu tuh yang ke arah GDC, kita mau naik angkot. Ya, Ke sono lagi kan namanya Ratu Jaya. Ratu Jaya. Ratu Jaya. Jadi kalau itu om kita kebetulan ada yang tinggal di Ratu Jaya. Iya, Ratu Jaya. Jadi awal-awal kita bingung, ini apaan om namanya Ratu Jaya gitu. Padahal kan deket-deketan Depo juga tuh ya. Iya. Masih sekitar kota Depok. Kok namanya Ratu Jaya gitu. Karena di sini ada makam keramat. Seorang ratu katanya. Oh bener tuh. Ratu yang berjaya. Tapi benar kita datengin ya. Iya kita sempat lihat. Kita sempat lihat, Ya, ditunjukin sama om kita. Mungkin SMA ya, SMP ya, SMP SMA deh. ya. SMP deh. Iya. SMP. Ketika dia udah pindah ke Ratu Jaya itu Iya, ya. yang dari rumah nenek kita pindah tuh ke Pindah Ratu ke Ratu Jaya. Jaya. Nah itu kita lihat tuh, bener sih ada kayak pondokan gede, terus ada makamnya. Ada gitu makamnya. Ya. Iya. Itu dipercaya itu makamnya si Ratu Jaya. Ya betul. Makanya disebut daerahnya Ratu Jaya. Ratu Jaya. Gitu. Terus Itu tembus ke Ciliwung kan Om sananya kan? Oh iya, terus ke sana Ciliwung. Iya. Kita sempat main ke Ciliwung kok. Iya. Kasih bambu dan inget gak pulangnya kita kalau malam takut banget lihat pohon Iya, bambu. iya. Itu ada yang epic tuh gue inget tuh. Kenapa? Inget nggak waktu kita main ke Ciliwung? Kenapa? Ada yang epic banget. Oh iya. Ciliwung zaman dulu waktu itu masih bersih. Iya betul. Tara bambu 90-an itu malah udah. 90-an ya? 90-an. Udah 90-an ya. Om kita Tapi pindah sebelum ke kuliah lah Jaya. itu 90. Enggak SMP. Iya SMP Benar, ya. 93, 92. Iya 90 awal lah. Itu masih asri, masih bersih. Bersih, Masih Om. bening, gampang juga ke sana karena Iya, rumah-rumah belum ada tuh. Benar. Di pinggir-pinggir itu. Dua om kita pindah ke daerah situ Ratu Jaya. Karena itu emang dia di antara pinggir banget, nggak jauh lah dari Ciliwung ya. Betul. Ya. Diajaklah kita ke Ciliwung. Main-main. Yuk kali yuk Ciliwung gitu. Emang nggak bahaya? Enggak, lagi surut gitu kan. Enak tuh. Lagi surut enak gitu katanya, main-main Bening. aja, bening. Ya, oke. Ya udah kita main-main. Gue ceritanya jadi malu. Coba lah cerita. Udah nih, kita turun sama sepupu-sepupu kita nih ya. Terus om kita ngawasin dari atas, kita sama sepupu-sepupu kita main, kita berenang segala macam. Tiba-tiba muncullah sosok anomali nih. Engkong-engkong. Enggak. Orang Dia situ. Orang situ, orang asli, pakai peci, pakai baju koko, Kayak sarung. pakai sarung. Iya. Dia kayaknya akan melintas tuh. Iya. Dia akan melintasi sungai. Dia mau ke seberang, Bel. Mau ke seberang. Jadi dari titik kita, dia akan menuju ke seberang. Nyebrang kali Ciliwung. Lo bayangin, walaupun lagi surut ya. Lagi surut. Lagi surut sih memang. Kita kan langsung kita terperangah dan menengok Iya. om. Set. Kok Ngapain nih? nih, Kong? Ngapain? Kok nekat gitu Berani ya? banget dia. Kita perhatikan dengan seksama. Bisakah dia nyebrang? Bisakah dia menyeberang? Iya, terus? Ketika dia jalan pelan-pelan memasuki ke air, plak. Tiba-tiba dia ngangkat sarungnya,
Nggak pakai celana, harusnya nyebrang. Nggak pakai celana pendek, Nggak pakai celana dalam. nggak pakai celana dalam. Dan kita akhirnya disuguhkan lah tuh pemandangan belakangnya. Itu langsung ngakak. Kita langsung gila nih kongkong dia. Itu gak bakal gue lupain tuh memori. Iya, bener, gue hampir lupa itu bener itu. Al-Fatihah deh buat engkong. Buat Itu sangat engkong. menghibur, Kong. Iya. Ente menghibur kita semua di masa kecil dengan pemandangan belakang Anda. Di Ciliwung. Iya. Berarti kan orang Depok zaman dulu santai itu ya. Santai banget. Jadi menurut mereka mungkin udah biasa. Biasa aja. Ya gue nyebrang kali Ciliwung, orang jembatannya kagak ada. Nggak ada. Jauh muternya. Jauh. Jadi GDC belum ada. Belum ada. Belum ada jembatan GDC itu belum ada. Belum, gitu. belum. Jadi ya udah gue mau ke seberang. Kayaknya sih dia mau ngaji apa mau gimana gue nggak ngerti ya. Nggak gitu. tahu lah pokoknya anomali tiba-tiba Iya, nongol lah itu. gampang masuk. Dia sarungnya nggak basah. Iya. Ya tapi dalamannya basah. Itu masih kerekam tuh bentuk belakangnya tuh di memori gua. Iya bener. Sampai tua gini masih kerekam. Otak gua masih kerekam asem. Berarti lu setiap ngeliat Kali Ciliwung inget engkong itu tuh. Gua inget itu. Iya, emang tuh udah tuh. Ya udah next biar kita agak lupa. Oke. Next. Setelah Ratu Jaya. Ya udah pondok. Pondok bener. Karena nggak jauh dari situ ya. Iya, Pondok Terong ya. Pondok Terong. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu sejarahnya kita nggak terlalu paham ya Om ya. Iya. Pondok terong itu apa? Mungkin emang ada satu pondokan yang dagang terong atau dia nanam terong. Iya. Mungkin itu mungkin alasannya ya. Iya. Nah. Sama kayak ini kampus gue Pondok Cina. Pondok Cina. Mungkin emang ada pondokan orang Cina di Iya, situ. orang etnis Tionghoa pekerja di kebun kan dulu perkebunan ya. Iya. Gitu. Iya kan kayak Pondok Cina, terus Pondok Terong. Mungkin Iya. memang itu dinamain sesuai dengan keadaan di zaman itu ya. Iya, Pondok Petir. Pondok Petir. Nah, itu yang paling sangat-sangat absurd sih. Apa banyak gundala di sana? Karena daerahnya banyak petir. Tapi kita tahu bahwa Depok tuh emang ininya petirnya banyak banget, Per. Iya sih. Iya, dibanding daerah-daerah lain ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Daerah-daerah sekitar Jakarta maksud gua Iya. gitu. Depok tuh karena menuju Bogor, jadi ininya apa? Kalau mau sebelum hujan petirnya udah turun duluan di Depok Betul, iya. gitu. Iya, memang di daerah di sana udah hujan, di sini belum. Iya. Terus kukusan deh udah pasti. Kukusan juga tuh. belakang kampus lu tuh. Apa yang tukang dagang kukusan. Tapi setahu gua, waktu pas gua kuliah banyak sapi. Oh, punya sapi. Sapi Banyak- apa nih? Sapi perah? Sapi perah kayaknya deh. Tapi gua nggak terlalu merhatiin ya, banyak yang miara sapi di kukusan Banyak tuh. kandang sapi, banyak kandang kandang sapi. sapi, Lepas iya. gitu sapi juga. Enggak, ditaruh di kandang-kandang gitu. Oh. Jadi gua kalau main ke kosan teman-teman gua tuh di kukusan pasti lewatin beberapa kandang sapi. Gitu ya. Iya, itu di tahun 90-an ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Iya sih. Terus ini Perumnas. Perumnas. Sampai betul. gue sampai bingung. Depok 1 deket apa namanya tadi tuh Bioskop Sandra, Karajagaram. Iya. Terus ada Depok 2. Ya. Nah, yang gue bingung Depok Timur. Nah, itu juga salah satu kita bikin agak absurd ya di zaman Iya. itu ya. Karena Depok tuh terbagi beberapa part ya. Heeh. Ada Depok, tadi ya Depok 1, Depok 2, terus Depok Timur. Iya. Nah, itu juga kita masih bingung tuh karena kita emang nggak tinggal situ kan. Depok 1 sebelah mana sih gitu. Depok 2 Iya. sebelah mana, Depok Timur Depok sebelah Timur mana? yang mana nih? Emang bukan yang Depok 2 semua itu gitu? Enggak ada Depok Timur gitu. Iya, karena emang di zaman itu juga kan ada PPD juga masuknya ke Depok yang sebelah sana Om ya. Iya. Terminalnya bukan terminal yang sekarang. Depok Timur tuh kalau nggak salah ya namanya ya. Kayaknya Depok Timur deh itu. Nah, kalau teman-teman yang Full di PPD Depok itu, yang ngerasain naik PPD dulu, kita ketemunya di mana gitu ya. Dari Simpangan itu Depok apa ya namanya? Iya gitu. Terus apa lagi ya? Oh terkenal juga zaman ini Studio TVRI. Ah, Jangan Studio TVRI lupa, Depok. Studio TVRI Depok. Syutingnya awal-awal syutingnya sinetron Rumah Masa Depan. Rumah Masa Depan, betul. Rumah Masa Depan tuh ya Iya. si Septian Dwi Cahyo, Iya. Amin Chandra Kasih, siapa lagi? Pak Sutomo ya namanya ya suaminya. Iya. Terus Mauwo, Wow. gitu kan. Ya. Dan kita punya saudara deket Studio Alam TVRI. Iya. Adiknya kakek kita nih. Kita manggilnya Mbah juga di situ. Ya. Dan itu juga masih asri dulu sih ya. Masih banget, Masih masih banget. enak, masih adem. Masih banget. Masih banyak empangnya, Per. Iya. Deket rumah
si saudara ya kayak kita nih masih ke Empangnya. Iya, itu belum ada GDC ya? Belum ada GD sih, cuma jalan itu doang. Itu kayaknya masih mentok deh, sebelah sana kayak masih jalan tanah. Iya, iya, iya. Masih banyak Empangnya karena gue pernah beol sih. Jadi Oh iya, 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 iya. Jadi gini. Pas kita nginep ya? Enggak, main. Oh, main, Kita iya. nginep rumah nenek kita, main ke situ. Iya, 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 iya. Terus diajak ke Empang kan, udah Empang sini, nih bocah kan kecil ya. Gue nggak tahu kenapa, terus gue ngeliat Empang, terus ada ini WC helikopter di situ kan. WC yang gantung tuh. Yang di atas Empang. Iya. Kok gue terpicu ya, terpacu ya, apa namanya? Kok gue kayak menarik nih pup di masih kecil. Akhirnya gue sakit perut, gue bilang gue nggak tahu kenapa gue sakit perut. Akhirnya gue pup di situ. Pup di Empang itu. Iya, 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 iya. Iya, zaman dulu ya begitu. Iya, karena dulu banyak ikannya di bawahnya. Jadi Iya. habis beol terus dimakan ikan. Mungkin itu jadi hiburan dong. Iya kali Anak ya, kecil. gitu buat kecil-kecilan, anak kecil tuh. Anak kecil hiburan zaman dulu banget. ya. Ya gitu deh, pokoknya Depok tuh sebenarnya banyak cerita. Banyak cerita. Bukan hanya buat orang Depok. Tapi buat yang di luar-luar yang sering ke Depok Yang juga. sering ke Depok kayak kita-kita, apalagi Iya. zaman kecil dari Depok yang masih banyak hutan, bambu, masih banyak binatang, Iya. ya, masih ada engkong-engkong yang set gitu. Iya. Tapi kita sebelum ngelanjutin yang lain, kita bagi part dulu nih, Bang. Kan ada Depok itu kan ada part-part yang kaum have sama kaum yang biasa aja. Mereka kan udah dibagi tuh dia. Akhirnya terbagi sih memang. Terbagi kan. Iya. Kalau di orang have zaman Dulu. karena kan memang konon di beberapa kan ada sebutan tuh, mungkin sekarang masih ngetop atau enggak ya, Belanda Depok. Iya, Depok. Belanda Nah, Depok. itu emang sebenarnya ada beberapa tempat-tempat yang memang dulunya mungkin punya Belanda ya. Karena memang ada sejarahnya kan. Nah, itu emang daerah kalau nggak salah Jalan Pemuda. Iya, yang dekat stasiun Depok Lama tuh. Iya, kenapa ada gereja juga kan di situ. Iya, ada Terus rumah-rumah zaman Belanda tuh masih ada. Yes. Masih. Jadi kayak dicanangin kalau nggak salah ya jadi cagar budayanya Depok, Pe. Nah, Daerah situ. Kan itu juga bisa kebukti kenapa di zaman dulu mungkin emang ada Belanda dan perkebunan. Emang ada. Nah, karena dulu lo sempat inget nggak kita balik lagi ke rumah nenek kita, di depan rumah nenek kita itu ada pohon kopi, Om. Oh iya. Tapi nggak banyak, Per. Di depan sama di sebelah sana. Seberang jalan, tetangga itu banyak juga pohon kopi. Iya, tapi emang nggak banyak. Emang nggak banyak, gue suka makanin biji kopinya Iya. tuh. Kalau matang diambil, makan. Berarti dulu di Depok ada yang nanam kopi. Mungkin perkebunan kopi juga ya? Mungkin. Nah, itu yang menjelaskan. Menarik nih. Yang menjelaskan memang kalau kita pernah ngalamin ada pohon kopi di Depok Iya. pas kita kecil. Berarti kan, emang Belanda itu nanam kopi. Karena Iya. makanya ada perkebunan. Mungkin daerah perkebunan dulunya. Iya, emang perkebunan dulu kan, Ya, memang gitu kan. termasuk kopi atau bambu. Kan bambu banyak Bambu, banget. iya. Kalau karet nggak ada ya. Karet nggak ada setahu gue sih. Sehingga kita nggak ada Kayaknya karet di ya. daerah-daerah Cilodong dah itu dah. Mungkin. Daerah Cilodong. Cibinong, Cilodong tuh kayak karet banyak tuh Iya, masih. tapi kalau bambu dan Di kopi, Depoknya. kita udah buktiin tuh emang banyak. Kopi juga banyak di rumah nenek kita tuh, berapa batang ya. Iya, berapa pohon tuh Berapa ada pohon tuh. banyak deh, di Bener. kebun depan apalagi tuh banyak. Tapi tuh ada kuntilanaknya nggak? Kalau sirsak sama apa sih? Sirsak timbul tuh yang di belakang. Iya. Pohon timbul, pohon sirsak, Pohon pisang. pohon pisang. Itu jaminan mutu Jaminan tuh. mutu tuh, zaman kuntilanaknya dulu. banyak. Kuntilanaknya banyak, kata tante kita. Kata orang-orang sini juga. Tapi kalau kopi kita nggak pernah denger tuh. Musang. Iya, Udah kalah masih saing. banyak. Kuntilanaknya udah kalah saing sama musang. Nah, balik lagi ke The Hive tadi, berarti kan The Hive zaman dulu ya di Jalan Pemuda. Iya. Jalan Pemuda atau Iskandar ke sana tuh. Iya, bener. Nah, itu. Nah, kalau yang di zaman kita pas kita masih muda, ya di mana, Om? Orang Hive-nya Depok tinggalnya. Oh, pas udah kita udah mulai mulai ada SMA ya, Margonda, Margonda udah udah Margonda, jadi iya. ini. Ya Pesona Kayangan lah, Per. Zona Kayangan. Apalagi lo Kalau kalau Hive-nya awal Depok ya. iyo IPI-nya Pondok Indahnya Depok. Karena ada mall gitu. Iya. Kalau Mentengnya kan kayak Jalan Pemuda ya. Mm-mm. Ya kan bangunan-bangunan lama. Old Money lah. Old Money itu di Jalan Dosen Pemuda. lama UI Iya. tinggalnya di situ. Tapi kalau misalnya kayak Pondok Indahnya, Kebayorannya itu Depok tuh di Pesona Kayangan tuh. Iya, Zona Kayangan. Kalau tinggal di Pesona Kayangan, udah deh mantep pisan.
Gitu sih. Iya, Terus Depok. apa lagi dari Depok? Depok Ya udah tuh banyak cerita, banyak cerita, banyak keseruan. banyak keseruan. Ada aja di Depok. Ada aja muncul. awal-awalnya Depok. Kayak ditunggu-tunggu sama yang lain. Di Depok ntar ada sensasi apa lagi nih? Emang sebagai kuncinya dari Nusantara loh. Pokoknya itu awal titik Nusantara peradaban di Depok. Iya sih, bener sih. Semua kejadian di Indonesia. Mudah-mudahan Depok nggak merdeka dah, biar tetap jadi bagian Indonesia. Oh iya, kalau nggak bisa jadi negara Depok. Iya, makanya. Karena dia udah bisa sebenarnya kan. Bener Iya. gitu. Kota, mall banyak. Iya. Apalagi oh tuh, iya, jalanan banyak. Jalan banyak, Komplek tambah macet, banyak, Per. macet di Tambah mana-mana. banyak penduduk Depok. Banyak kan yang pindahan kan dari Jakarta Selatan, Per. Gusuran. Migrasi ya, migrasi perpindahan penduduk dari Jakarta ke daerah Bogor dan sekitar pinggiran Jakarta dan sekitarnya ya. Kita ingat nggak saudaranya ibu kita yang di daerah-daerah Lapangan Rosno? Ya, gusuran Kasablanka. Oke, gusuran Kasablanka, gusuran Tebet. Yang udah dulu dari Senayan ke Tebet mereka akhirnya pindah lagi. Iya. Nah, rata-rata di Depok. Citayam. Sekarang merambah ke Bojong, Cilegon. Iya, sampai Bogor lagi. Iya, tapi tahu nggak lo kenapa mereka pada pindah ke sana? Kenapa? Kalau kata gua gara-gara kereta. Iya sih, benar. Karena aksesnya lebih gampang. Dan mereka kan rata-rata mungkin masih punya saudara di daerah Tebet dan sekitarnya, Manggarai. Nah, untuk akses bolak-balik dan komuter dan saling berkomunikasi dan bersilaturahmi. Iya. Akhirnya mereka tetap menggunakan komuter lain itu, si kereta. Cari wilayah yang memang dijangkau sama kereta ini nih, KRL ini ya. Betul. Kita nyebutnya dulu KRL. KRL. Pas sekarang komuter lain. Angker. Oke. Jadi ya udah pokoknya Depok tetap kita tunggu berita-beritanya apalagi. Kita tunggu berita-beritanya lagi, sensasinya apalagi, tapi mudah-mudahan banyak berita-berita positif ya. Positif dan Depok terus maju. Terus berkembang, makin macet. Tadi kita tinggal di Depok sekarang. Oh iya kita sampai lupa. Adik kita tinggal di Depok sekarang. Kok kita sampai lupa ya? Iya, dan beberapa saudara kita kan emang banyak di Depok. Iya, saudara kita memang banyak. Tapi sekarang adik kita malah pindahnya ke Depok. Gitu. Oke, gitu aja. Kali ini episode Gibah Elite Global. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Bye-bye.